Salam, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat-sahabat Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus memberikan kami hikmat untuk mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita terdapat di dalam Lukas 12 ayat 13 hingga ayat yang ke-21. Dan ayat dasar renungan kita terdapat dalam Lukas 12 ayat yang ke-15. Firman Tuhan yang berkata demikian. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspada terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Bapak Ibu, dari bacaan ini saya mau mengambil tema waspada terhadap ketamakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Lukas 12 ayat 13-21 menceritakan bahwa ada orang yang bersengketa mengenai warisan dan dia datang kepada Yesus dan meminta Yesus untuk membantu supaya saudaranya mau berbagi warisan kepadanya. Jadi Yesus tiba-tiba diangkat menjadi hakim warisan. Agaknya Yesus menduga bahwa dalam diri orang tersebut dia dikuasai oleh roh ketamakan terhadap harta atau roh ketamakan terhadap kekayaan. Maka Yesus memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan pengajaran sikap yang benar terhadap harta duniawi. Yesus memakai sebuah perumpamaan yang menceritakan tentang orang kaya yang bodoh. Bapak Ibu Saudara-saudara, orang tersebut kaya raya, hartanya berlimpah-limpah, tetapi semua itu dinikmati sendiri. Dengan kata lain, dengan kekayaannya ia menjadi orang yang super egois. Selain egois, orang kaya itu juga mengandalkan kekayaannya untuk dijadikan menjadi sandaran jiwanya dan sandaran keselamatannya. Pada ayat yang ke-19 menceritakan, menunjukkan hal tersebut. Dia mengatakan, sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Pada ayat yang ke-19. Namun ternyata pada malam itu juga, nyawa orang kaya itu diambil oleh Allah. Dan orang kaya itu meninggal dunia. Maka sia-sialah semua kekayaannya. Karena harta kekayaan berapapun banyaknya tidak bisa dibawa mati. Dan tidak bisa menyelamatkan jiwanya. Itulah sebabnya Yesus menyebut orang kaya tersebut adalah orang bodoh. Kita juga akan disebut bodoh kalau hidup kita hanya bergantung kepada kekayaan duniawi yang tidak kekal ini. Karena hidup kita akan berakhir sia-sia. Dan berkaitan dengan hal itu, maka Yesus mengajarkan agar kita menjadi kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, kaya di hadapan Allah artinya hidup yang bergantung kepada Allah. Sehingga hidup kita tidak akan sia-sia. Karena Allah dan kasih-Nya itu kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara, di sisi lain, orang yang kaya di hadapan Allah adalah orang yang mau justru berbagi dengan sesamanya. Meskipun dia tidak kaya menurut ukuran dunia, namun dia peduli dengan penderitaan, kesengsaraan sesamanya. Dan jika ia punya banyak harta, maka harta itu tidak untuk dinikmati sendiri. Orang yang kaya di hadapan Allah mengakui bahwa kekayaan yang dia miliki itu adalah berasal daripada Tuhan. Adalah berkat Tuhan, maka dia pun siap menggunakannya seperti yang Tuhan kehendaki. Kekayaan juga dia jadikan untuk mengabdi kepada Allah sebagai wujud ucapan syukurnya atas berkat yang Tuhan telah berikan, yaitu kekayaan yang dia terima. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang kaya yang seperti itu akan tetap rendah hati. Orang kaya yang seperti itu jauh dari kesombongan dan jauh dari sikap ketamakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam hidup kita ini,
uang dan harta memang kita butuhkan. Bahkan uang dan harta boleh kita miliki. Menjadi kaya itu tidak dilarang oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah melarang atau menghambat umatnya untuk memiliki kekayaan. Karena memiliki banyak uang atau harta benda dunia adalah suatu hal yang biasa. Abraham, Daud, Salomo, Yusuf adalah contoh orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dengan kekayaan yang luar biasa. Jadi menjadi orang yang kaya boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah kalau orang begitu kepingin kaya lalu melupakan segala sesuatu yang lain. Lupa kesehatan diri, lupa keluarga, lupa gereja, bahkan lupa Tuhan. Ia pun menjadi orang yang egois, menjadi orang yang tamak, lalu menghalalkan segala cara dan mengabaikan norma-norma moral, etika demi uang, demi harta yang banyak, tidak peduli kepada orang lain. Itu yang tidak boleh. Kalau harta atau uang dijadikan pujaan, dijadikan ilah, dia dijadikan menjadi andalan atau menjadi Tuhan, tempat dia menggantungkan segala sesuatu, menjadi ilah. Ini yang salah. Mengapa salah? Sebab uang, harta, benda-benda dunia itu hanya alat, sarana untuk hidup, bukan tujuan atau andalan utama ketika kita hidup di dunia ini. Uang, harta itu sesuatu, tetapi bukanlah segala-galanya. Dia bisa menjadi pelayan yang baik kalau kita menguasainya. Tetapi uang, harta adalah Tuhan yang jahat kalau kita dikuasai oleh harta. Kalau kita menjadi budak uang, budak kekayaan, ini yang membuat orang menjadi tamak dan menghalalkan segala cara. Sayang sekali Bapak Ibu Saudara-saudara, pada zaman sekarang ini godaan materi, godaan harta begitu luar biasa. Ada banyak orang yang sudah dikuasai oleh ketamakan, menggantungkan hidup pada uang, menggantungkan hidup pada harta, memuja kesenangan materi, hingga Tuhan pun dilupakan. Dan Yesus mengingatkan kepada kita semua, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mengingat selalu bahwa kita dilahirkan telanjang dan kita akan mati dengan telanjang pula. Harta kekayaan sebanyak apapun yang kita miliki tidak akan kita bawa mati. Oleh sebab itu jangan sampai kita hanya menjadi orang yang kaya harta di dunia tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Kaya materi tidak masalah, tetapi kita harus tetap kaya di hadapan Allah. Yang tidak kaya secara dunia pun tidak perlu khawatir. Yang penting tetap kaya di hadapan Allah. Menjadikan Allah sebagai andalan utama dalam hidup ini. Kalau itu yang terjadi, maka hidup kita tidak akan sia-sia. Semoga Roh Kudus menolong kita agar kita selalu menjadikan Tuhan sebagai andalan utama, nomor satu dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami tidak menjadikan harta atau materi dunia ini menjadi ilah. Tetapi biarlah kiranya kami bergantung, mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Urapi kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.